Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudaraku semua sehat selalu dimanapun dan kapanpun saudara berada. Pertama, sengaja kami buat video ini kepada teman-temanku sekalian. Siapa tahu ada manfaatnya. Yang jelas untuk terkhusus rekan-rekan kepala desa seperjuangan yang ada di seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini kita disibukkan dan diminta untuk sedikit keras berpikir bagaimana kita bisa melaksanakan kebijakan pusat sehingga bisa direalisasikan di tingkat desa atau di tingkat kampung dari segala regulasi yang ada, dan harapannya semua pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah, apalagi yang menyangkut administrasi pemerintah di tingkat desa khususnya. Dan dalam hal ini saya ingin mengajak Anda semua melihat dari beberapa tayangan yang akan saya sampaikan nanti atau Bapak Menteri sampaikan melalui penjelasan-penjelasan beliau, yang mana kita selalu berdiskusi tentang realisasi dan implementasinya Permendes nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami cintai, khususnya rekan-rekan kepala kampung dan kepala desa di seluruh Indonesia. Yang pertama, apa dasarnya, apa mekanismenya, dan bagaimana pelaksanaannya di bawah, tentang adanya pergeseran prioritas penggunaan dana desa yang semula kita laksanakan sesuai dengan APBDes yang sudah kita laksanakan sebelumnya, sehingga dirubah pada saat ini menyesuaikan dengan situasi saat ini, terkhusus penanganan COVID-19 atau masa corona atau wabah pandemi corona ini. Rekan-rekan nggak usah bingung. Jadi bagaimana dana desa ini dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Nah, ini yang seringkali menjadi perdebatan dan diskusi hangat di kalangan bawah, khususnya di kalangan kepala desa. Apalagi melihat dari beberapa item dan kriteria yang ditentukan sebelumnya, itu ada 14 kriteria miskin yang berhak menerima dana desa. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika desa itu sudah mandiri dan tidak ada lagi ditemukan warga miskin misalnya. Ada sebagian yang mengatakan itu, atau ada juga diantaranya yang bertanya bagaimana ketika desa kita ini ada warga dari luar daerah atau luar desa yang masuk di warga kita dan belum mengurus kepindahannya, tapi dia sudah menetap di sini, tapi dia miskin dan masuk dalam kriteria misalnya. Apakah dia juga berhak mendapatkan atau tidak? Nah, hal-hal inilah yang membuat kita bingung. Untuk itu, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, mari kita simak video berikut ini. Saya akan mencoba untuk sedikit menyampaikan dan memaparkan video dari Bapak Menteri atau pernyataan beliau terkait dengan semua kebijakan BLT dana desa. Kita simak video berikut ini. Checklist out. Pertanyaan pertama kepada Bapak Menteri ya. Ini yang selalu kita jadi diskusi di bawah. Saya tidak akan mengupas banyak, tetapi hanya membahas hal-hal yang krusial yang selalu menjadi diskusi kita dimanapun kita bertemu dengan saudara dan kawan-kawan kita sejawat antar kepala desa. Yang pertama, pertanyaannya adalah Pak Menteri, apakah BLT dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 di mana di sana disebutkan bahwa BLT dibayar melalui rekening dalam arti kata non tunai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh bantuan langsung tunai yang merupakan pergeseran dari dana desa ini dibayarkan dengan cara tunai dan tidak melalui rekening, artinya langsung kepada si penerima? Nah, berikut jawabannya. Situasi dan kondisi di daerah itu bisa berbeda-beda, maka
monggo silakan. Kalau memang sudah terpaksa nggak mungkin pakai non tunai, bisanya untuk kemudahan pakai tunai, pakailah tunai, nggak apa-apa. Yang penting pelayanannya baik dan tidak menimbulkan masalah. Jadi semangatnya memang non tunai, tapi tetap kita sangat memahami situasi dan kondisi masing-masing daerah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yang mari kita simak nanti jawabannya bersama-sama. Pak Menteri, siapakah yang menjadi sasaran penerima BLT dana desa? Berikut jawabannya. Siapa sih sasarannya? Sasarannya adalah warga miskin desa. Jadi desa di situ, bukan desa tempat lain. Siapa warga miskin desa? Ya siapa saja warga miskin desa. Gak usah ditanya ini ber-KTP sini atau enggak. Pokoknya warga desa mengatakan itu warga desa, ya sudah, itu adalah warga. Jadi jangan kemudian mempersulit diri, jelas-jelas warga, tapi gara-gara misalnya gara-gara dirantau, kemudian baru pulang, terus gak dianggap sebagai warga. Pokoknya warga, ini situasi darurat. Warga miskin desa. Nah, warga miskin desa yang bagaimana? Pertama, yang kehilangan mata pencaharian. Ini yang saya sebut, sering disebut dengan mendadak miskin. Jadi ada dulu film Mendadak Kaya. Nah, sekarang kita bikin cerita mendadak miskin. Ini fakta, bukan cerita. Kenapa kok mendadak miskin? Ya kemarin-kemarin dia punya warung, kemarin-kemarin dia punya toko, kemarin-kemarin dia jualan di pasar. Hari ini pasarnya sepi, hari ini sekolahnya sepi, hari ini proyek-proyek banyak yang berhenti, warungnya nggak laku. Maka tutup. Karena tutup, langsung miskin dia. Karena kemarin dia makan ikut di warung. Sekarang dia nggak bisa makan. Nah, itu definisi miskin jelas. Jadi nggak usah dibikin ribet. Pokoknya kita mengatakan bahwa itu miskin, ya miskin gitu aja. Siapa sih yang mau disebut miskin? Jadi sebutan miskin itu sudah memberatkan. Makanya jangan nanti banyak berdebat tentang ukuran miskin dan seterusnya. Ketika masyarakat secara moral menyatakan itu miskin dan kenyataannya memang dia miskin, maka dialah yang perlu mendapatkan BLT dana desa. Nah, apakah mereka yang statusnya miskin pasti mendapatkan BLT dana desa? Belum tentu. Terus salahnya apa lagi? Yang belum masuk PKH, dia tidak double. Yang belum dapat bantuan pangan non tunai, dia nggak double juga. Yang tidak mendapat kartu prakerja. Nah, jadi intinya siapa saja warga desa yang miskin yang tidak tercatat di PKH, tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai, tidak mendapatkan kartu prakerja, itulah mereka yang berhak mendapat BLT dana desa. Nah, pertanyaan ketiga kepada Bapak Menteri. Bagaimana jika suatu desa ini sudah tidak ada warganya yang miskin? Nah, pertanyaannya, apakah masih tetap wajib menganggarkan BLT atau bantuan langsung tunai kepada warga miskin? Kemudian yang terkait dengan daerah yang tidak ada masyarakat miskin, kita sangat berbahagia Pak. Kalau kemudian satu desa tidak ada satupun warga miskinnya, itu yang kita harapkan. Tetapi begini Pak, hal yang terkait dengan regulasi, dengan implementasi regulasi itu beda. Menganggarkan BLT ini adalah keputusan politik regulatif. Maka sudah seyogyanya setiap desa mengalokasikan untuk BLT, mengantisipasi. Sebagaimana di APBD, ketika tidak dibutuhkan bisa tidak dipakai. Nanti direvisi lagi setelah situasi memang normal, kita juga akan mendiskusikan lagi peruntukan dana desa. Yang pasti kondisi hari ini secara nasional, Pak Presiden sudah mengeluarkan Kepres nomor 12 bahwa Indonesia dalam keadaan bencana non alam.
menjadi bencana nasional. Nah, apakah kemudian seluruh Indonesia kena? Ya enggak juga. Makanya pengalokasian terkait dengan kebijakan tetap harus dilakukan. Masalah nanti kemudian enggak dipakai, alhamdulillah. Itu berarti rakyatnya sudah sejahtera semua. Kan duitnya juga enggak hilang. Tinggal mengalokasikan di tempat lain pada saatnya. Itu aja. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak Menteri, berapakah besaran dana BLT dan sampai berapa lama? Nah, itu pertanyaannya Pak Menteri. Berikut jawabannya. Jadi nominal 600.000, masa berlaku 3 bulan, itu keputusan dari rapat kabinet, yang itu berarti keputusan Bapak Presiden. Nah, terkait dengan yang kurang tadi, misalnya PKH ada 200 sebulan, karena memang komponennya hanya memenuhi dapat 200. Nanti kita laporkan ke Pak Mensos. Supaya apa? Supaya nanti ada keseimbangan juga. Dan saya yakin Pak Mensos sudah memikirkan itu. Mudah-mudahan sudah dipikirkan. Sehingga nanti semua seragam 600. Nah, pertanyaan selanjutnya, di desa itu kan ada desa tertinggal, mandiri, berkembang, atau desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri, atau sebutan lain yang terkait dengan kriteria desa. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan desa mandiri yang besaran persentase pencairannya ini berbeda dengan desa tertinggal atau desa berkembang lainnya, yang mana berdasarkan Kemenq atau Kementerian Keuangan bahwa untuk desa-desa tertinggal berkembang ini tahap pertama ialah 40%, tahap kedua cair 40% dan 20%. Nah, untuk desa mandiri kan berbeda, yaitu 60% di tahap 1 dan sisanya 40% di tahap kedua, hanya 2 kali pencairan. Nah, ketika 60% di tahap awal, kemudian karena sudah digunakan dana ini, katakanlah penyerapannya itu tinggi, sehingga dana di 60% awal ini sudah habis terpakai semua, apakah juga harus menganggarkan? Atau bagaimana mekanismenya untuk menganggarkan pangan COVID atau BLT ini? Berikut jawabannya. Terkait dengan bagaimana dana desa yang sudah cair lebih banyak, kalau tidak salah untuk desa mandiri itu pencairannya 50%, 60-40 ya. Terus uangnya sudah habis karena cepet banget dipakai ya. Sudah habis yang 60%, tapi kan masih 40%, ya kan? Sementara rumus kita kan ada yang maksimal 35%, sehingga masih ada ruang yang cukup. Apakah itu bisa digunakan? Bisa. Dari mana kemudian sebelum menunggu pencairan? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pertama kita akan koordinasikan dengan Bu Menkyu bagaimana pencairan tahap berikutnya bisa mengcover kebutuhan. Yang kedua, kalau memang terpaksa tidak bisa, diupayakan cari pinjaman. Tetapi yang penting, apapun ikhtiarnya, usulan saya yang penting, jangan sampai kemudian desa lain sudah menerima, kemudian desa mandiri malah belum menerima. Nah, ini yang harus diantisipasi. Itu urusan kearifan lokal, saya pikir lebih cerdas daripada kami yang di sini, sehingga bagaimana antisipasinya pasti sudah sangat dikuasai. Pertanyaan selanjutnya, dari semua regulasi yang ada, apakah desa wajib dan harus menganggarkan BLT dari dana desa, Pak Menteri? Segera dilakukan perubahan APBDes, baik yang dana desanya sudah cair maupun yang dana desanya belum cair, segera melakukan perubahan APBDes. Apa dasarnya kok bilang perubahan APBDes? Dasarnya Permendes nomor 6 tahun 2020. Bagaimana cara perubahannya? Mudah. Nanti Permendagri akan mengeluarkan itu dan kita minta untuk dipermudah. Dan di Permendagri nomor 20 tahun 2018 sudah jelas di sana diatur melakukan perubahan APBDes. Apalagi dalam situasi darurat seperti ini. Untuk selanjutnya adalah bagaimana
legalitas pendataan BLT atau bantuan langsung tunai ini dan bagaimana mekanismenya? Bagaimana legalitas pendataannya? Legalitas atau keabsahan pendataan dilakukan dalam musyawarah desa khusus. Jadi musdesus untuk menfinalisasi ya calon penerima BLT dana desa. Kenapa musdesus? Supaya Bapak Kepala Desa, Bapak kampung tidak dicurigai macam-macam. Jadi semua tahu pendataannya, lokasinya di mana, namanya siapa saja dibahas di dalam musdesus. Nah, setelah musdesus, berita acaranya selesai dibikin, diputuskan dalam musdesus dengan bukti berita acara, baru ditandatangani oleh Pak Kepala Kampung, Bapak Kepala Desa, terus dibawa ke pemerintah kabupaten untuk mendapatkan evaluasi. Dikasih batasan 5 hari kerja paling lama. Supaya apa? Supaya tidak tergantung ini. Karena apa? Ini butuh segera cair. Bapak Presiden menghendaki bulan April ini semua cair.